Terima kasih Pak Arifin. Selanjutnya ini ada training dasar sebelum beraktivitas ya. Pertama itu di kita ada namanya web service. Ya, ada namanya standar Pak. Pertama itu sigap, nomor tanggal pencatatan dan waktu serta berorientasi pada target yang telah ditentukan. Jadi apapun instruksi dari inspektur atau PC harus siap sesuai banget untuk ini menjalankan tugas secara spesial dan mengemudi defensif serta berorientasi pada keselamatan. Selain kita menjaga belum siap ya. samar, kita juga menjaga keamanan. Ya, pokoknya berarti jangan tempat sesuai di rest area, bensin, rumah makan yang ada di tempat parkir ya. Siap. Untuk semua parkir bisa direbas. Kalau nggak ada tanda parkirnya apa semua parkir cuma selembar kwitansi itu nggak ada stempel gimana? Jadi kita ada bukti tepat sebenarnya. Dan produktif, kerja tinggi, serta berorientasi pada kualitas hasil. Jadi jangan sampai ada barang rusak, barang hilang. Pokoknya kita datang ke tempat muat nih, kita usahain dokumentasi, video, ya kan, kita hitung. Pokoknya jangan sampai TKPM itu lempar-lempar barang. Untuk etika, senyum dalam sapa, ramah-ramah, sopan santun, dan integritas serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kita sampai di tempat muat, lain izin Pak mau muat di ini ya, izin Pak mau buka di ini. Tapi berpenampilan bersih, rapi dalam administrasi, kita berorientasi pada nilai bagi pelanggan. Jadi wajib pakai celana hitam, seragam, rambut dipotong, kumis dipotong ya Mas. Untuk program 5R, pilih barang yang diperlukan untuk bekerja dan singkirkan barang yang tidak perlu. Jadi seperti botol-botol bekas minum, jadi jangan sampai menumpuk di unit. Terus rapi, menyimpan barang di tempat kerja sesuai tempatnya agar mudah didapatkan saat diperlukan. Seperti contoh, STNK, ukir, musik, memperhatikan tempat lingkungan kerja mesin alat dari kotoran dan sampah. Sama untuk perawat, membiarkan nikah, rapi dan resik dan waktu. Jadi kita harus sebelum berangkat, sebelum kita istirahat, wajib kita nyuci mobil karena ada nilai insentifnya bahwa ya rajin, disiplin menjalankan tugas rapi dan bersih dan rawat. Selanjutnya ini contoh seragam A, itu untuk A itu kerah yang merah, tapi untuk yang D terus gimana? di gua kita Gimana? warna oranye. Kalau itu dispenser warna hitam. Kerahnya ya, beda di kerah berarti ya. Ya. Ini yang pertama rapi rambut, tidak gondrong, kumis dan jenggot rapi, menjaga aroma mulut. Usahain sebelum nyampe misalkan ke Surabaya, Saya up dulu 2 hari customer ya. Soalnya kan unit pentingnya ada di situ. Iya kan? Menjaga penampilan dari berbagai aksesoris yang BJP udah dikirim tapi kan? Iya, berarti totalnya. Ini apa? Lalu Di BJP menggunakan tadi berapa? etikat perusahaan di area kerja. Kalau pertama biasanya 20 ya. tapi nanti kalau sudah dapat akun yang itu aja nanti buat besok ditambah memakai lagi. celana panjang warna hitam ini wajib. Bahan levis sama Sama besok kasih apa lagi ya. Selalu menggunakan sepatu saat bertugas pada jam kerja. Jadi posisi Tapi ini saya coba push dulu deh ke customernya, siapa tahu nanti sore atau nanti malam bisa dimuat. Siap. Untuk selanjutnya Siap. ada super drive skill. Siap, nanti saya info ya. Thank you Pak Sapri. Ini saya Keren minta foto terkini dulu dong. belum Pak. Belum. Foto unit terkini iya dari depan ya. Yang ketiga ada yang namanya pengecekan kendaraan. Japri aja saya. Disingkat itu balok. Ya. Tahu nggak balok? Siap, ya Pak. Thank you. Balok itu bukan ujian, ini singkatan. B nya itu bodi depan,
Oh, Untuk A itu air, L itu listrik, O nya oli, oh K ya. nya kelengkapan dan kertas. Jadi sebelum kita berangkat nih kita wajib foto 5 sisi, depan belakang sampai kanan kiri, foto ban serep, foto udo sebelum berangkat. Wajib. Airnya, air radiator, air wiper, air angin wajib dicek. Oh, siap. Jadi saat kita udah bertugas, udah 3 hari 4 hari di jalan, jangan sampai air radiator maupun air aki itu habis. Karena kebanyakan di unit kita itu pemakaian aki boros, sebenarnya kan ada basecamp, ada GPS itu pemakaiannya kurang. Untuk oli, periksa tetesan kebocoran di bawah kendaraan selalu cek, Pak. Ya, itu. Jarumnya sering dicabut. Untuk selanjutnya yang K itu kelengkapan dan kertas, ada P3K untuk didobrak, alat pemadam api, SIM dan surat kendaraan, KIP, IBM, STNK, segitiga pengaman dan ban serep. Pastikan ada. Pastikan surat-surat itu hidup. Dan selanjutnya itu ada namanya defensive briefing. Defensive briefing itu defensive briefing berperilaku pengemudi yang menerapkan metode safety briefing sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil risiko yang paling rendah. Apa tujuannya defensive briefing? Tidak menjadi penyebab kecelakaan, tidak menjadi pemicu kecelakaan, tidak terlibat dalam kecelakaan. Ya, harus berhati-hati. Yang kita ada namanya jaga overspeed. Di overspeed kita maksimal 60. Usahain sebelum 55. Kirim. Oh, siap. Dan Bapak kan udah pernah bawa Euro 4. Nah, untuk Euro 4 pernah ikut training di Belum, Pak. Belum. Belum. Kalau untuk Euro 4 itu untuk pertama masih unit itu cukup 5 menit. Untuk yang pertama kita nyalain, buang angin dulu, buang air di dalam kandungan satu tabung. Tabungnya bocor ya. Ya. Nah, pas waktu menyalain pertama itu kan kondisi mesin tinggi tuh, RPM-nya. Betul. Itu nggak usah digas. Oh iya. Soalnya kenapa? Nanti turbonya Pas gak gitu lah kalau dikirim besok dia malah nggak bisa. soalnya belum waktunya dia menggunakan turbo, Jakarta kita sudah belum kasih tahu ya. dibiarkan RPM itu turun. Karena kalau udah 5 menit dia pasti turun Kayak sendiri. ditahan sama dia sengaja. Ya, kalau udah turun sendiri baru kita jalan. Sekalian tanya aja emang toko mana gitu. Tadi saya udah Untuk bilang, posisi kurang menurun, pokoknya biar saya kasih tahu ya. itu jangan terlalu sering menggunakan rem. Jadi Apa? kita harus menggunakan brake and brake. Iya, emang Jakarta. Kalau yang bapak tahu bapak itu emang ada di sana. di Euro 4 brake Lompat itu doang lah. berpengaruh di solar atau enggak? Kalau secara saya Coba dulu dah. Tokonya apa dia? Auto nggak? Kalau di Euro 4 itu tidak berpengaruh di solar. Jadi misalkan kita menurun di jalan menurun, usahain masih gigi rendah, kita menggunakan Iya yang nih dulu kalau misalkan ini di antara RPM 1500 sampai 2500 atau enggak di warna hijau. Di warna hijau itu kalau udah lebih 2000 itu baru menggunakan rem. Nanti kalau sudah turun lagi itu baru kita menggunakan rem brake lagi. Jadi jangan sampai kita alasan buat nahan rem panas kita ngebut overspeed tidak boleh. Jadi untuk menjaga rem itu supaya tidak panas kita menggunakan rem brake. Kok paling jam 5 Terus untuk jalan mendatar selalu gunakan gigi. Jangan sampai kita netralin, supaya itu malah boros. sengaja dia Clear bahasa Jawa. Jadi kemarin itu kita sudah ikut training, sudah beberapa camper yang ikut training. Itu kalau di jalan mendatar tidak usah netralin. Kok sih Itu malah memakan solar. Kalau diboros udah lebih dari 3 kali lipat pemakaian bahan. Tapi kalau untuk gigi kita masuk dalam mendatar kita menggunakan gigi pemakaiannya sedikit. Dan selanjutnya itu ada namanya overstart engine on. Pemanasan tadi kan cukup 5 menit. Jangan lebih dari 15 menit posisi unit berhenti. Jangan menggunakan cas pada saat unit berhenti. Jadi kalau kenapa juga boleh karena di GPS sekali kontak ACC1 itu semua nyala. Seperti dashcam, seperti GPS itu sudah nyala. Jadi nanti kita baca itu punishmentnya SP1.
Dia masih saya kasih tahu template-nya buat laporan nanti. Kalau untuk overspeed itu langsung selesai, harus mengundurkan diri. Jadi kita nggak usah buru-buru, nggak usah nunggu-nunggu, Kita mah alon-alon penting. Dan selanjutnya jam 5. untuk Ya enggak, maksudnya estimasi kalau si ayah biar enggak untuk selanjutnya 5 langkah dasar defensif driving adalah pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman, selalu awasi kondisi sekitar, iya estimasi waspadai blind spot, hindari distraksi dan paham marka. Untuk pemahaman dinamika kendaraan kita harus tahu nih Pak, panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, grand seller, bobot maksimal muatan, aerodinamis kendaraan, fungsi panel instrumen, kendaraan wheelbase, jaga sumbu roda. Jadi 1 jam pulang. di tempat muat kan nggak semua jalannya lebar, perlu kita gede. Ketinggian kabel kita harus perhatikan. Kenapa? Iya, saya Kalau bilang sampai jangan dikirim dulu soalnya si ayah kan kita trader nggak perhatiin ketinggian kita, ada kabel rendah, kita nggak lebar. Terus misalkan ada gorong-gorong kecil, kita paksa jalan sampai ambles, nggak tahu kondisi muatan kita, itu kan tahuan driver. Kita harus tahu kondisi jembatan yang mana nih yang harus kita lewatin. Kalau jembatannya kecil, nggak bisa kita lewatin, harus cari jalan lain. Dan selanjutnya ini contoh jaga jarak aman zona mengemudi 30 sampai 120 detik, 12 sampai 15 detik, 4 sampai 6 detik. Metode 4 detik, 1000 dan 1, 1000 dan 2, 1000 dan 3, 1000 dan 4 diterapkan pada kendaraan light stroke dalam kondisi cerah dan di siang hari dan kondisi malam hari ditambah 1 detik. Jadi kalau misalnya jarak aman di antara 8 sampai 5 meter, jaga jarak amannya, hati-hati aja lah. Seperti ini. Kan kalau jarak 4 meter itu kalau unit kecepatan 40 paling berapa detik? Ya. Dan selanjutnya awasi blind spot tuh titik buta driver. Blind spot titik di mana kondisi sekitar kendaraan sendiri atau kendaraan lain tidak terpantau jauhan mata dan kaca spion. Jadi kan ada namanya kalau mobil besar kan ada titik-titiknya, nggak kelihatan motor lagi ngadem waktu nunggu lampu merah kan. Biasanya dia ngadem di bawah ban, kita kan nggak kelihatan. Harus hati-hati gitu. Karena kita sebelum jalan klakson dulu. Biar dia tahu mobil ini mau jalan atau enggak. Ya, terus selanjutnya hindari distraksi dan paham marka. Nah, ini Pak. Unit kita kan ada namanya dashcam. Dashcam itu jangan sampai tertutup, jangan sampai ditekuk. Jadi kalau misalkan ditutup ini kepentingan buat bapak sendiri. Misalkan terjadi apa-apa yang misalkan ada aksiden, tabrakan, itu ada terekam semua. Jadi misalkan aksiden itu ditabrak orang lain, bapak tutupin, bapak pastikan itu lebih baik nggak usah ditutupin, ya biarin aja. Dan untuk distraksi atau gangguan saat mengemudi bisa dibentuk menggunakan telepon genggam. Jadi kalau misalkan dispatcher ini semua Mas Haji, Pak Dedi, Pak apapun itu dispatcher telepon, kita mikir dulu, jangan langsung diangkat. Tadi ke foto di scan lagi pinggir baru kita angkat. Misalkan sudah udah mati, baru kita telepon balik. Tapi tetap wajib minggir ya. Wajib minggir. Jangan Berhenti dulu gitu. posisi kita jalan Lagi ke ya, siap. pasti kena tegur saya. Dan saya kalau udah ketegur berarti saya harus negur. Makan dan minum sama, tidak boleh. Kalau udah haus, pengen rokok ya udah minggir. Minggir. Dulu istirahat dulu. Dan per 4 jam kita wajib istirahat. Usah dipaksa kita jalan terus. Dan SOP-nya kita setiap
jam 10 malam istirahat total sampai jam 4 pagi. Tidak usah dipaksa kita jalan ngantuk-ngantuk ujung-ujungnya tidur di jalan. Untuk mengganti saluran radio tidak boleh mengecek peta sampai mengantuk atau mabuk, tidak boleh. Bukan cuma demi keamanan, teknik ini juga bakal meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar dalam 3%. Ya, pokoknya selalu ingat jangan menggunakan handphone. Misalkan pengen menghubungi dispatcher, kita tanya Pak lokasinya kita harus pinggir satu wajib pasang. Tidak boleh ngasih penumpang orang lain selain driver. Ya, jangan sampai kalau ada apa-apa kita udah walaupun itu saudara, anak, ya. Saya telepon nggak diangkat ya? Dan untuk kalau masih PHL Pak, kalau untuk masih PHL kita baru ada jaminan kesehatan Ya di kota itu ya. belum berangkat, jadi belum ada kesehatan BPJS ketenagakerjaan belum ada. Tapi nanti kalau sudah kontrak itu pasti ada. Nah, Sherlocknya udah saya Dan jawab selama ya. 3 bulan ada program itilang. Itulah. Itu berbentuk Di deposit. record ya. Nanti misalkan driver itu habis kontrak Hati-hati. atau mengundurkan diri, habis mengundurkan diri selama 3 bulan, Johan kan lagi bisa diminta kembali. Kasih. Dan Pak Klaring itu bakal keluar. Kasih cepet aja. Nah, apa untuk Pak Klaring kan dibutuhkan Udah kotak merah, Mas, Pak Johan. selamat kerja buat Langsung cepet aja, Mak. ya kan? Nah, Di Bekasi kan ya? apa yang harus Masih ditanya? Bekasi. Itu Pak, kalau semua Dari tadi kan udah beres itu. 4 jamnya kita minggir. Itu mau ke pulau Mas ya? Kumpul dulu. Pakai 25 kan ya? Setengah jam sampai sejam. Setengah jam. Posisi bandingin, Gimana? kita ngopi, ngerokok boleh. Di bawah, yang penting jangan di atas. Dia mau ke pulau Mas. Iya. Kalau semua jam 10 itu harus wajib jam 4. Heeh. Jam Nggak boleh lewat dari jam 4. ya kan nggak apa-apa, namanya kita tidur di jalan siapa yang bangunin, paling dispatcher depan depan kalau berangkat biasanya kan kelihatan di unit berhenti di rest area. Arahan dari mana ke Kalau misalkan ngantuk pokoknya kita bangun jam 4 nih, dulu. kita masih kan ya udah tidur lagi, jangan paksakan. Kalau mengendari lebih dari 4 jam, jangan. Jangan, lebih baik nggak lebih baik. Ya, misalkan punya mata gak sih? Jakarta Cirebon Itu ada. kita tahu kan posisi Punya mata gak sih? jam kita berhenti kalau supir itu ya nggak harus 5 jam, 4 jam atau 5 jam, pokoknya tempat Sebutin kita aja ya, yang Pak. biasanya berhenti. Biasa, iya. Siap, siap. Kita mau Paling nanya ke aku kan Nah, ini udah dibuat draftnya. diwajibkan Coba deh, Bantuan screenshotin itu kirim. Pasti langsung rata-rata nanya draft. dapat rokok. Hmm. Kalau udah lebih dari segitu pasti asam mulut. Jadi, Kita begitu. juga sama Dede. Buat pulang. Oke, boleh. Pikir percaya malu jalan. Ini nanti malam saya input, ya kan, dokumen pokok saya input. Saya masih perlu foto rekening BCA. Foto rekening. Nanya ini aja belum beres itu kan? Rekening enggak apa. Itu belum beres ini, itu satu. BCA bikin yang Yang atas tuh, Itu ya itu di- sama bikin rute lagi. Di menu depan kan ada apa namanya? Jadi Informasi saldo. Nah, itu kan ada tertera rekening sama namanya. Kalau di BCA apa BCA? Apa? mobil. BCA Mobile. Iya. Berarti kan nanti ada rekening sama Ada, ininya ya. ada. Nah, itu screenshot aja dulu. Apa saja? Oke. Apa yang menurut di sini Pak? Mungkin di sini terus saya kasih sekali ya. Susah kalau orang-orang kayak gitu. Kalau ini, masih ngomongnya apa? Ini Ya, ya. nanti ke screenshot saya. Asyik. Sama boleh sekalian ya download aplikasi. Sekarang. Play Store Pak ya? Besok ada Freetify kalau buat yang di mobile. Itu mah masuk sana. Iya.